Oke, baik. Udah panjang lebar, Pak. Udah lari dari apa yang saya tanya. Pertanyaan saya belum terjawab. Bapak udah lari ke berhala, lari kemana-mana yang tidak nyambung, gitu kan? Padahal pertanyaan saya simpel, Pak. Setelah saya melihat cara Bapak berbicara, itu sudah kental sekali dengan Islamofobia. Artinya sudah ada orang yang menanamkan itu. Nah, pelakunya siapa? Itu saya butuh kejujuran dari Bapak. Karena Bapak tadi berbicara masalah jujur. Saya ingin Bapak jujur di sini. Siapa yang telah menanam kebencian atau Islamofobia terhadap Bapak sehingga kebencian Bapak terhadap Islam sangat kental, saya lihat, gitu. Nah, berdasarkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka, gitulah kira-kira. Jadi berdasarkan ayat tersebut, saya ingin bertanya kepada Bapak, siapakah di antara kedua belah pihak itu yang telah mendoktrin, yang telah menanam rasa kebencian itu kepada Bapak, sehingga Bapak sangat mengkristal membenci Islam tanpa alasan yang jelas, tanpa dasar yang jelas, hanya mendengarkan hanya ditanamkan rasa kebencian itu oleh mereka, entah itu Yahudi, entah itu Kristen, saya tidak tahu, Bapak belum menjawabnya. Yang jelas Bapak begitu mengental di dalam hati Bapak kebencian itu. Siapa pelakunya, Pak? Tolong jujur di sini, Pak. Okay. Jangan hanya berbicara tentang kejujuran. Siapa pelakunya? Yang saya tanya dijawab. Jangan melebar kemana-mana. Tolong jujur, Pak. Apakah Yahudi yang telah menanamkan rasa benci terhadap Islam atau orang Kristen? Tolong dijawab. Atau bapak-bapak pendeta yang telah mendoktrin Anda, mengajarkan Islamofobia kepada Anda? Silakan dijawab. Itu dijawab. Jangan melebar. Oke, baik Pak Hanafi. Begini. Tolong dimatikan mic dulu Pak Hanifah. Jadi begini, sikap yang Anda tunjukkan barusan adalah sikap yang terpuruk, yang membuat agama Islam terpuruk. Nah, sikap yang Anda tunjukkan ini yang membuat agama Islam tertinggal dan terkesan primitif. Nah, jadi sikap yang Anda tunjukkan adalah sikap tidak mau tahu tentang apa yang barusan saya terangkan. Nah, kalau Anda yang yang barusan saya terangkan, Anda tidak tanggap atau pura-pura tidak tahu, atau Anda tidak mau jujur apa yang saya terangkan, bahwasanya itu ada dalam ajaran Islam, berarti ada hal di dalam agama yang Anda anut bermasalah. Jadi ayat yang Anda kutip, ayat 120, itu tidak memadai untuk menjustifikasikan argumen Anda. Terjemahan yang Anda baca itu bermasalah. Perlu Anda terjemahkan kembali, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang barusan saya terangkan, Anda tidak bisa tunjukkan di mana ada kekeliruan. Nah, kalau Anda tidak tunjukkan di mana ada kekeliruan yang barusan saya terangkan, artinya Anda mungkin tidak mendengar apa yang barusan saya terangkan. Nah, itu. Jadi saya tidak akan mengulang apa yang sudah saya ungkapkan, persoalan kondisi syariat Islam, kondisi janji yang ada dalam dua janji yang ada dalam agama Islam yang tidak bisa dipenuhi. Nah, itu fokus topik kita kali ini. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Hanafi, Pak Hanafiah, atas pertanyaan Anda. Jadi saya tidak akan tanggapi, saya akan naikkan dulu yang lain. Saya kasih loh, jangan dikik Pak. Aduh, gimana ini? Kalau udah teruskan, kami mau